Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita mengkaji kalam Allah, membaca tafsir Al-Quran. Tentunya alhamdulillah masih di surat Al-Fatihah. Di pertemuan terakhir kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di malam hari ini kita lanjut dengan ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Ihdinas siratal mustaqim. Ini ketika kita membacanya mulai dari ayat yang ini sampai setelahnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini dianggap 3 ayat karena surah Al-Fatihah 7 ayat. Sebelum Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 ayat. Kemudian setelah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 ayat. Karena tengahnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca ayat ini, yaitu mulai dari yang ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini 3 ayat terhitung. Allah Subhanahu wa taala akan berkata, wali abdi ma sa'al. Untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya ini 3 ayat isinya doa. Isinya doa. Yang mana Allah jamin, kalau kita membaca ini tapi dengan hati yang hadir, kita paham maknanya, maka Allah katakan, untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya apa yang kita minta di 3 ayat terakhir ini, pasti Allah akan berikan kepada kita. Tapi harus kita paham maknanya. Harus kita paham artinya. Nah, sekarang kita akan mengkaji apa makna ihdina as-sirata al-mustaqim untuk malam hari ini. Ini terhitung ayat kelima. Ayat kelima ini isinya ada 4 kata kalau dihitung dalam bahasa Arab. Karena ihdi itu kata pertama, kemudian na itu kata kedua, as-sirat kata ketiga, al-mustaqim itu kata keempat. Iya. Jadi ini 4 kata. 4 kata. Dan 4 kata ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam doa ini kita meminta hal yang kalau dikabulkan maka kita akan bahagia dalam kehidupan dunia ini
Demikian pula ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat maknanya ihdi. Ihdi dari kata hada. Yahdi. Hada bentuk lampaunya. Kalau yahdi bentuk sekarang dan akan datangnya. Kalau ihdi ini bentuk perintahnya, kata kerja perintah. Cuman dalam bab beradab, kan tidak mungkin kita bilang saya perintah Allah. Tidak. Dalam bab adab dikatakan doa. Karena kaidahnya dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau dari bawah ke atas namanya doa. Kalau dari yang sama namanya iltimas. Meminta pertolongan, meminta bantuan. Iya. Ini dari bawah ke atas. Dari hamba ke Rabbul Alamin. Jadi maknanya bukan perintah kepada Allah. Tapi meminta kepada Allah. Ihdi, tunjukilah. Nah, ini dikenal dalam bahasa Arab dhamir mutakallim. Dhamir kata kerja, kata ganti untuk yang berbicara. Tapi wa ma'ahu ghairuhu, bersamanya selainnya. Makanya diterjemahkan kami. Jadi ihdina, tunjukilah kami. Tunjukilah kami. As-sirata. As-sirat bisa dibaca dua bacaan. Boleh pakai sod, nanti akan disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Boleh pakai sod, dibaca tebal. As-sirat. Boleh sod dengan sod. Boleh dibaca dengan sin, jadi baca tipis. As-sirat. Ro-nya baru tebal. Jadi boleh dua. Boleh baca as tebal. As-sirat, yaitu suara terkumpul di langit-langit. Karena sod itu tempat keluarnya tengah lidah. Ya. Ke langit-langit. So. Bukan tengah lidah, sebenarnya di depan lidah dengan gusi. Tapi tengah lidah kayak mengumpulkan suara di dalam. Karena dia huruf isti'la, huruf tebal. Itu kalau kita baca sod. As-sirat. Boleh pakai sin, dibaca tipis. As-sirat. Ro-nya tetap ro. Ini bacaannya. Maknanya as-sirat artinya jalan. Jalan. Jadi artinya ihdinas sirat. Tunjukilah kami jalan. Pakai al. Bukan jalan yang umum, tapi ini jalan yang khusus. Karena dipakaikan al. Dipakaikan al. Ihdinas sirat al-mustaqim, yang lurus. Ini permintaan kita di ayat yang kelima ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sekarang pertanyaan kita, apa itu jalan yang lurus? Maka jawabannya adalah hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus dengan tangannya. Ini namanya penjelasan Nabi, apa maksudnya tadi itu jalan. Kan kita meminta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Sekarang apa itu jalan yang lurus? Supaya kita tidak sembarang tafsirkan.
Maka tafsirnya, kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan kepada kami satu garis dengan tangannya. Beliau setelah itu bersabda, hadhihi sabilullahi mustaqimah. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Jadi satu garis. Beliau garis dengan lurus dan beliau tunjuk. Ini jalan Allah yang lurus. Setelah itu, beliau garis lagi ke kiri dan ke kanan. Garis-garis yang sangat banyak. Jadi setelah beliau garis satu garis, beliau katakan kepada sahabat, para sahabat, inilah jalan Allah yang lurus tadi yang ada di Al-Fatihah. Yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Nabi gariskan satu jalan, satu garis. Dan beliau bilang, inilah jalan Allah yang lurus. Setelah itu, setelah menunjuk itu, beliau garis, banyak garis ke kiri dan ke kanan. Dan beliau katakan, setelah garis ke kiri dan ke kanan, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Itu yang kiri dan kanan tadi. Ini adalah jalan-jalan. Iya. Wa ma min sabilin illa wa fiha syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satupun jalan ini yang kiri dan kanan, kecuali pasti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ini hati-hati, jalan yang kiri dan yang kanan. Pasti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Mengajak untuk apa? Ya untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, jalan di tengah tadi. Iya, jalan yang di tengah tadi. Sekarang pertanyaan kita lagi, kan kita sudah tahu jalan yang lurus ini maksudnya jalan Allah. Itu alhamdulillah. Sampai di sini kita sudah paham karena Nabi sudah jelaskan. Yang kita minta tadi, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Yaitu jalan Allah. Karena Nabi bilang, itulah jalan Allah. Pertanyaan kita, apa itu jalan Allah? Untuk Nabi kita Muhammad SAW, jalan Allah adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Al-Quran dan Sunnah. Untuk kita umatnya, jalan Allah adalah sama. Al-Quran dan Sunnah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah jalan Allah. Selain ini Quran dan Sunnah yang sahih, maka di kiri dan di kanan ada jalan-jalan syaitan yang mengajak kita supaya sesat dari jalan tadi yang lurus. Iya, yang mana nanti insya Allah di ayat berikutnya, ayat ke-6 akan diterangkan jalan yang lurus itu jalan yang ditempuh oleh siapa saja. Akan disebutkan nanti. Iya. Siapa orang-orang yang menempuh itu jalan Allah? Cuma untuk pertemuan ini kan kita fokus kepada ayat yang ini. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan Allah. Dan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk kita Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Yang kalau kita mengikutinya, maka kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Iya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Orang mengikuti Al-Qur'an, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat, kata para ulama tafsir, dalam kehidupan dunia. Wala yashqa, tidak akan sengsara, kata para ulama tafsir, fil akhirah, di akhirat. Orang yang hanya ikut jalan Allah yang lurus, sesuai dengan Quran dan hadis Nabi SAW, di dunia ini tidak akan sesat. Karena Quran jelas, hadis juga jelas. Tidak ada samar. Kalau ada Quran kita tidak paham, atau ada hadis yang kita tidak mengerti, berarti kita yang masalah. Bukan Qurannya. Kita belum belajar. Kita belum belajar. Kalau Quran dan Sunnah, jelas. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, al-halal bayyin, wal haram bayyin. Semua yang halal telah jelas. Semua yang haram telah jelas. Kalau ada samar, oh itu masalah kita. Kadang hamba yang mengakalinya. Asalnya tadi halal jelas, haram jelas. Hamba yang masalah sehingga tidak jadi jelas. Tidak jadi jelas. Iya. Dan ketika kita menjumpai yang tidak jelas, apa sikap kita? Karena jalan Allah itu jelas. Apa sikap kita? Maka kita harus hindari. Dengan itu kita akan selamat. Kata Nabi SAW, "Famani wa bainahuma umurun mustabihat." Di antara keduanya itu ada perkara yang samar. Ada perkara yang samar. Tapi kata Nabi jalan keluarnya, "Faman ittaqas syubhat faqad bari'a bidinihi wa irdi." Siapa yang menghindari perkara yang samar, maka sungguh dia telah bebaskan dirinya dan agamanya. Telah selamatkan dirinya dan selamatkan agamanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan sesat. Ini jaminan. Di akhirat wala yashqa, tidak akan sengsara. Orang yang mengikuti jalan Allah pasti surga. Itu tidak boleh kita ragukan. Orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala pasti surga. Itu dijamin. Sebagaimana Nabi SAW menjamin sahabatnya. Ada yang disebutkan oleh Nabi SAW namanya langsung, dan ada yang tidak disebutkan. Tapi di tazkiyah, direkomendasi secara umum. Misalnya Nabi sebutkan secara khusus, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kan itu langsung disebutkan. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Disebutkan secara khusus namanya. Kenapa mereka dijamin surga? Karena mereka tidak pernah keluar dari jalan Allah. Tidak pernah keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menyelisih syariat sedikit pun. Selama mereka hidup. Makanya dijamin surga. Kan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mengikuti petunjuk Allah, Quran dan Sunnah, fala yadillu wala yashqa. Tidak akan sesat, tidak akan pernah merugi. Jaminan. Sesat tidak akan pernah di dunia, merugi tidak akan pernah di akhirat. Tapi kalau sebaliknya, maka kita akan susah. Kita akan susah.
Kalau kita tidak ditunjuki jalan yang lurus, kita lebih memilih selain Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, maka kita tidak akan pernah bahagia di dunia, tidak pula akan pernah senang di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berpaling dari peringatanku. Asalnya datang Quran kepadanya, jalan Allah yang lurus. Tapi dia malah pilih jalan kanan kiri. Iya, jalan-jalannya syaitan. Dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Berpaling dari jalan Allah yang lurus. Akibatnya di dunia, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kalau kita melihat orang hidupnya senang, tapi dia tidak pakai Quran, itu yang kita lihat saja. Coba kita tanya baik-baik orangnya. Iya. Buktinya banyak orang kaya dia bunuh diri. Banyak orang kaya stres. Itu kan kenapa itu? Jangan sampai di antara kita bilang, oh karena bangkrut. Oh karena enggak. Itu karena dia lupa kepada Allah. Itu sebab utama, jangan lupa itu. Kan sebagian kita kadang hanya bersandar kepada sebab dunia. Lihat orang kaya bunuh diri, lihat orang kaya stres. Kadang kita berpikir masalah bisnisnya. Enggak. Itu pasti dia tidak amalkan Quran dan Sunnah. Pasti dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya kehidupannya sempit. Kita lihatnya kaya, mewah. Tapi kalau dia tidak amalkan Quran dan Sunnah, tidak berada di atas jalan Allah, itu sudah dicap seperti itu. Itu tadi yang saya baca surat Toha. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah yang mengatakannya seperti itu. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Di dunia. Di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Sehingga dia bilang, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rob, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Allah katakan kepadanya, demikianlah dulu di dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami. Quran sampai, hadis sampai kepadanya. Tapi fanasitaha, kamu lupakan. Bukan dia tidak tahu, tapi dia lupakan. Sibuk dengan perkara dunianya. Lupa ada Quran di rumahnya. Lupa ada hadis Nabi SAW berpaling dengannya, darinya. Maka kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah hari ini kamu dilupakan. Jadi ini bedanya. Bagi orang yang ikut jalan yang lurus, ikut Quran, meninggalkan larangannya, melakukan perintah sesuai kemampuan. Kita tidak dipaksa kalau kita mau melakukan, kalau ada perintah, kita tidak dipaksa. Karena Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kata Nabi juga, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, lakukan semampunya. Salat harus berdiri. Kalau tidak mampu boleh duduk.
Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Siapa yang memaksa kita untuk berdiri? Kalau tidak mampu berdiri, tidak ada yang memaksa. Iya, syariat Allah. Cuma bersamaan dengan itu, orang yang berpaling dari jalan Allah berat untuk melakukan yang ringan itu. Ini sholat. Sholat. Puasa, sama. Bagi orang yang berada di jalan yang lurus, ringan, kan diberikan kemudahan. Puasa itu bagi orang yang mampu berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa, dia sakit, atau dia lagi safar, atau dia lagi hamil kalau perempuan, atau lagi menyusui kalau perempuan, atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Ini kan boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Zakat. Kita tidak disuruh keluarkan semua uang untuk zakat yang kita punya. Kalau kita punya 100 juta, tersimpan setahun, itu pun syaratnya berat. Harus tersimpan setahun. Kalau tidak tersimpan, tidak ada. Itu pun zakatnya berapa? Zakatnya kan hanya 1/40. Itu 100 juta bagi 40. Hasilnya itulah zakatnya. Kalau kita punya 100 juta, bagi 40 berapa hasilnya? Kan 2.500.000. Iya, 2.500.000. Kalau 10 juta baru 250. Kita punya 100 juta. Zakatnya cuma 2.500.000. Itu yang kita punya 100 juta. Apakah berat kalau kita keluarkan 2.500.000? Kan tidak ada nilainya bagi orang yang punya uang banyak. Tidak ada nilainya. Tapi bersamaan dengan itu, yang bisa mengeluarkannya siapa? Yang berada di atas jalan yang lurus, yang diberikan hidayah oleh Allah. Bagi yang tidak ada di jalan Allah, berat. Kalau dia pakai belanja, makan, minum, ringan. Mau 5 juta, tidak ada masalah, tinggal digesek. Tapi untuk keluarkan zakat ini yang berat. Untuk keluarkan zakat, berat. Mungkin jamaah pernah merasakan yang seperti itu. Iya. Pernah merasakan seperti itu. Makanya sedekah yang paling utama, zakat yang paling utama itu adalah zakat saat kita sehat. Lagi kikir, tidak mau keluarkan pelit untuk zakat. Terus mau kaya, takut miskin. Ketemu empat. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, ayu sadaqati a'dzam. Zakat atau sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Kata Nabi, anta sodaqa wa anta sohihun syahihun ta'mal al-gina wa takhshal faqr. 4. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu lagi sehat. Kan biasanya kita kalau lagi sakit takut mati. Ya kita bagi-bagi harta kita yang kita punya. Kamu bersedekah saat kamu sehat. Lagi pelit, tidak ingin keluar itu harta kalau di zakat. Ya. Ingin kaya, takut miskin. Siapa yang keluarkan saat ini, itu yang utama. Dan yang dikeluarkan tidak banyak. Tidak boleh banyak. Itu kan tadi kalau sedekah wajib, hanya 1/40. Sedekah sunnah, lebih sedikit lagi. Paling tingginya kita hanya boleh bersedekah 1/3 dari harta yang kita punya. Kalau sedekah sunnah. Itu pada dasarnya. Iya. 1/3 saja dari harta. Itu sedekah sunnah. Kan sedekah sunnah itu kan enggak terserah orang mau kasih berapa. Tapi bersamaan dengan itu syariat menganjurkan 1/3 dari harta. Ini sebagian kecil. Tapi ingat, ini doa di ayat yang kelima ini yang penting supaya kita bisa beramal. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Yaitu jalan Allah. Beramal dengan syariat. Melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah yang kita minta.
Itulah yang kita minta. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Jalan Allah itu ada larangan, ada perintah. Berarti tunjuki kami untuk melakukan perintah Allah, tunjuki kami untuk meninggalkan larangan Allah. Itu yang kita minta. Yang mana kalau kita paham ini, maka untuk kita apa yang kita minta. Banyak orang baca Al-Fatihah, tapi tidak ikut jalan yang lurus. Kenapa? Tidak tahu artinya. Dia cuma baca saja. Cuma baca saja. Bahkan sebagian orang hanya peduli terhadap keindahan nadanya. Tidak peduli terhadap maknanya. Sehingga kita tidak heran. Ya, bacaan mereka tidak melewati tenggorokannya. Ya kan? Bacaannya tidak melewati tenggorokan. Karena kan kalau dia hanya sekedar menegakkan huruf, huruf paling dalam di mana keluarnya? Bagi yang pernah belajar huruf Quran. Paling dalam di mana keluarnya? Paling dalamnya huruf. Di mana keluarnya? Huruf bahasa Arab, huruf Quran. Kan huruf Quran itu kan huruf hijaiyah. Dari Hamzah sampai Ya. Paling dalamnya di mana? Kan tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan paling bawah. Yaitu itu pun cuma 2 huruf. Tenggorokan paling bawah. Yaitu Hamzah sama Ha. Itu Ha kacamata. Kita bilang A. Mulutnya terbuka. A. Sama dengan Ha. Ha yang kacamata ya. Ha. Bukan di dada. Tidak ada huruf keluar di dada. Sebagian orang bilang keluarnya di dada. Ha. Bukan. Itu tidak ada huruf seperti itu. Paling dalamnya adalah tenggorokan paling bawah. Ada 2 huruf. Hamzah sama Ha. Ada orang baca Quran hanya menegakkan hak huruf. Kata Nabi, ada orang baca Quran tidak melewati tenggorokannya. Karena paling bawah sampai tenggorokan saja. Tidak ada di dada. Itu maksudnya sekedar menegakkan makhraj. Tempat keluarnya huruf. Atau sifatnya. Adapun maknanya tidak tahu. Makanya jangan heran. Sudah dari balik baca Al-Fatihah. Sampai sekarang umur 40 tahun. Tapi belum dapat hidayah. Kenapa? Ya kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita tidak paham apa yang kita baca. Ternyata ini maknanya besar kalau kita paham. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Baik, alhamdulillah. Ini makna dasarnya saja dulu. Insya Allah pertemuan akan datang baru kita baca tafsir dan faedah dari ayat ini. Wallahualam. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan lewat kertas. Ini ada beberapa pertanyaan katanya seputar bab sholat. Pertama, pada saat sekolah, enggak, bukan pada saat sekolah. Iya, saya kira sekolah, ternyata setelah. Iya, hurufnya mirip dengan K. Alhamdulillah. Pada saat setelah sholat Jumat, terdapat sholat sunnah 4 rakaat. Setelah sholat sunnah, apakah terdapat tempat doa mustajabah? Terkait dengan hal tersebut, ada dari ulama kita yang berpendapat bahwa di hari Jumat itu ada doa mustajabah. Kata mereka, umum tempatnya, yang penting di hari Jumat. Di antara mereka ada mengatakan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada mengatakan setelah sholat, ada mengatakan seperti ini kan. Tapi telah datang riwayat Imam Abu Daud, bahwasanya dia adalah setelah asar waktunya. Adalah setelah asar waktunya. Itu doa. Jadi setelah sholat 4 rakaat ini tidak ada doa mustajabah di situ.
Tidak ada dalilnya. Memang ada dalilnya secara umum bahwa di dalam hari Jumat ada satu waktu yang mustajabah. Cuman riwayat ini diterangkan dalam riwayat Imam Abu Daud. Yang mana Nabi anjurkan untuk kita cari di setelah sholat asar. Carinya setelah sholat asar. Itu antara waktu asar sampai waktu maghrib. Sampai waktu maghrib. Itu wallahualam. Kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana posisi kaki pada saat sujud? Apakah dirapatkan atau tidak? Sunnah dirapatkan. Maksudnya antara jarinya. Sunnah dirapatkan. Ya, antara kakinya. Antara tumit dengan tumit. Sunnah dirapatkan. Jadi ketika kita sujud, dirapatkan. Dan hukumnya sunnah, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama madhab. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama madhab akan sunnahnya. Artinya siapa yang tidak merapatkannya, tidak ada masalah. Berdalil dengan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasanya beliau berkata, ya, iftaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan. Saya pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam, yaitu maksudnya di sampingnya. Maka beliau mencarinya. Kita tahu dulu kan gelap gulita. Maka beliau hanya merabanya. Dan beliau katakan, fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Maka tanganku, satu tanganku menyentuh kedua telapak kaki Nabi. Jadi satu tangan menyentuh kedua telapak kaki. Ini menunjukkan bahwa dirapatkan. Karena kalau direnggangkan, tidak mungkin satu tangannya menempel apa? Dua telapak kaki. Itu yang dipakai berdalil. Yang menunjukkan sunnahnya dirapatkan. Sunnahnya dirapatkan. Tapi ini sunnah sangat dianjurkan. Bukan berarti kalau tidak dilakukan batal sholatnya. Bukan. Cuman dianjurkan. Iya, itu wallahualam. Apakah betul sunnahnya pada saat mau turun sujud itu tangan duluan? Iya. Ini terkait dengan turun sujud, apakah tangan duluan atau lutut? Iya. Para ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut. Ada mengatakan tangan dulu baru lutut. Ada menyatakan lutut dulu baru tangan. Tapi semuanya dibangun di atas hadis yang dhaif, tidak ada yang sahih. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadisnya muttarib. Ada hadis yang mengatakan lutut dulu baru tangan tapi goncang. Itu yang paling mending sedikit hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Yang mana Nabi SAW katakan ketika kalian turun, fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Janganlah dia turun seperti turunnya onta. Fal yada rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaklah dia letakkan dulu kedua kakinya, kedua lututnya, kemudian kedua tangannya. Dimaklumi kalau onta turun itu duluan bagian depan, bagian tangan. Baru kaki di bagian belakang. Karena onta itu cara tidurnya seperti itu. Ini hadis murtarid. Katanya turunnya duluan kaki baru tangan. Sementara di awal hadis dikatakan jangan turun seperti onta. Jangan turun seperti onta. Ada murtarid kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Intinya kesimpulannya. Semua hadis yang dipakai adalah dhaif. Yang mengatakan tangan dulu baru lutut dhaif. Lutut dulu baru tangan dhaif. Semuanya dhaif. Makanya dalam perkara ini yang paling kuatnya adalah kita diberikan keluasan. Ya, siapa yang berat lututnya menanggung badannya, maka bagus dia bersandar dengan tangannya baru lutut. Siapa yang mudah lutut dulu baru tangan, pokoknya diberikan apa? Kemudahan dan keluasan. Mana yang mudah saja? Mana yang mudah saja saat kita turun ke sujud. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada saat tahiyat arah pandangan kemana? Dan kapan diturunkan jari telunjuk pada saat tahiyat? Apakah pas
imam telah beri salam kedua pada saat selesai bacaan solat atau tahiyat? Iya. Kalau arah pandangan itu ke arah jari sunnahnya. Saat kita tasyahud, sunnahnya pandangan ke jari. Saat tasyahud, sunnahnya memandang jari yang menunjuk. Itu sunnahnya. Kan dalam hadis Nabi SAW, apabila beliau tasyahud, maka pandangan beliau tidak melewati jari telunjuknya. Yang beliau pakai tunjuk. Adapun kapan diturunkan jarinya? Saat salam. Ya, karena kita mengangkat jari itu saat bacaan tasyahud. Saat bacaan tasyahud. Kalau sudah selesai bacaannya, maka sudah selesai menunjuknya. Sudah selesai menunjuknya. Artinya kalau salam kan selesai tasyahud. Ya kita turunkan saat salam. Salam pertama. Bukan tunggu saat salam yang kedua. Karena saat salam pertama sudah selesai tasyahud. Sudah selesai tasyahud. Itu wallahu alam. Habis? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Dengan apa yang kita ambil di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.